Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Parois di channel Pojok Kewarganegaraan. Kita kembali lagi di konten membahas mengenai latihan-latihan soal persiapan bagi para peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering kita kenal dengan P3K. Ya, di video saya yang sebelumnya saya sudah memberikan jadwalnya, syarat-syaratnya dan segala macam ketika kita ingin mengikuti seleksi P3K. Kali ini karena ini sudah sangat mepet sekali persiapannya, jadi nanti tanggal 31 Mei itu ada pendaftaran, terus nanti kita akan tes membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ini yang ditanyakan adalah level kognitif C6, tingkatan kognitif dengan kata kerja operasional. Contohnya ini adalah kata kerja kognitif atau level kognitif yang diciptakan oleh Bloom ya, atau sering kita ingat. Contohnya adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, dan memberi label itu adalah C1. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa itu termasuk C1. Jadi kayak di buku ada, terus siswanya tinggal mencari aja gitu. Terus yang C2 itu memahami, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. Ini mungkin yang sering sekali muncul ketika ujian, kayak misalkan jelaskan pengertian dari bla 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 bla, itu adalah termasuk dalam C2. Atau memahami. C3 nya itu adalah menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan ya, membedakan itu termasuk C3. Menyelesaikan, menggunakan. Ada C4, itu adalah tingkatan menganalisis, bisa memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Terus ada lagi C5, jadi tingkatannya semakin tinggi semakin sulit. Bisa kata kerjanya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, sama memonitor. Dan yang paling akhir adalah C6, dia adalah mencipta. Kata kerjanya biasanya membangun, membentuk, membuat. Karena yang namanya membuat itu sama dengan mencipta. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, ketika kita membuat sebuah rencana pembelajaran, setelah kita sudah menentukan kompetensi dasarnya, kita membuat indikator pencapaian kompetensi dengan memperhatikan kata kerja operasionalnya ya teman-teman ya. Terus setelah kita membuat KKO atau kata kerja operasional, kita menentukan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar tersebut. Nah dalam hal ini KD-nya adalah menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Berarti kalau dia menjelaskan termasuk yang tadi ya, C2. Nah kita lihat pembahasannya. Unsur-unsur yang dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu hendaknya memenuhi kaidah ABCD, yaitu yang A yang pertama adalah audience, adalah peserta didik yang akan belajar. Terus yang B adalah behavior, adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Jadi kayak kalimatnya itu setelah mendapatkan ini peserta didik bisa, nah itu namanya behavior. Terus yang C adalah condition, adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah degree, tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah ini contohnya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar ya. Jadi kalimat setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi itu adalah C, kondisinya. Jadi dengan cara berdiskusi berarti. Terus siswa itu adalah audiensnya. Jadi kayak di tujuan pembelajaran itu harus ada kata siswa
atau peserta didiknya. Terus siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen, itu berarti termasuk behaviornya. Jadi kalau dia telah mempelajari KD ini, dia akan bisa apa gitu ya. Terus yang terakhir adalah D, degree-nya, tingkat keberhasilannya, kayak misalkan dengan benar, dengan tepat, dengan mandiri, dan yang lain sebagainya. Jadi itu adalah rumus dari ketika kita ingin membuat tujuan pembelajaran, yaitu A, B, C, D, audience, B-nya behavior, C-nya condition, sama D-nya degree. Oke, lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 3 ya teman-teman ya. Soal nomor 3 ini nomor 4 ya. Soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya faktual, prosedural, keterampilan, konsep, atau yang prinsip. Nah, berikut pembahasannya. Berikut ini adalah merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Jenis materi yang faktual, indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Kayak misalkan guru sejarah begitu ya, sedang mengajarkan peristiwa 10 November. Nah, itu adalah jenis materi yang fakta, menyebutkan namanya, tokohnya siapa, kayak misalkan Bung Tomo gitu ya. Terus kapan terjadinya, tanggal 10 November, di mana suatu peristiwa itu terjadi, kayak misalkan di Surabaya. Itu adalah jenis materi yang fakta. Terus konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan konsep. Terus prosedur, itu ada apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah memecahkan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Jadi ini kayak diberikan sebuah permasalahan, terus siswanya diminta untuk jenis materi yang selanjutnya adalah prinsip. Nah, apa ini indikatornya adalah apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab dan akibat. Terus jenis materi yang kayak praktek begitu ya, itu namanya jenis materi keterampilan. Terus yang selanjutnya adalah jenis materi aspek afektif, apabila melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Ini kayak lebih condong kepada mata pelajaran seperti BPKN gitu ya, seperti mata pelajaran agama gitu. Jadi yang diminta siswa untuk memilih dan melakukan sikap tertentu. Kayak misalkan ada teman mencuri gitu, jadi kayak sikap kita bagaimana, itu adalah yang disebut dari segi afektifnya. Terus ada dari jenis materi aspek motorik, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Ini kayak lebih kepada mata pelajaran olahraga yang secara fisik gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang diminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk dalam jenis materi berupa konsep ya. Apabila siswa diminta untuk mengembangkan definisi, membedakan dua hal dan mengklasifikasikannya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Oke, soalnya kan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu untuk menjawab soal di atas, peserta didik harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Seperti yang pertama, kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa
bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen atau secara campur untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kooperatif itu lebih kepada yang dibangun adalah kerjasamanya di dalam kelompok, gitu ya. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh, terus dari materinya itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, terus kalau kita lihat dulu yang lain ya, kalau misalkan problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Jadi kayak siswa itu diberi permasalahan, terus bagaimana menurut mereka cara pemecahannya, itu namanya problem solving. Terus inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Jadi kayak inquiry ini dia lebih mengarah kepada mata pelajaran eksak yang membutuhkan eksperimen terlebih dahulu begitu. Jadi ini nggak bisa dihubungkan dengan pertanyaan tadi. Yang ditanyakan adalah kalau misalkan ada materi bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari atau keadaan sehari-hari. Terus discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi di sini siswanya berperan secara aktif, dia mencari, menyelidiki, membuat kesimpulan dari permasalahan yang dia pelajari tadi. Itu namanya discovery learning. Masih belum menjawab. Coba kita lihat yang terakhir, kontekstual atau kontekstual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi dengan yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, baru ini adalah jawaban yang paling tepat, ya adalah disebut sebagai strategi pembelajaran kontekstual sesuai dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, soal yang selanjutnya. Oke, soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Jadi kayak guru itu ingin membuat penjelasan materinya, menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang sangat kompleks, sangat kayak banyak sekali gitu, sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Secara tertulis di sini kata kuncinya. Baik, kita lihat. Kalau misalkan foto, gambar itu kan dia nggak tertulis ya, yang ditonjolkan adalah ya fotonya, ya gambarnya itu. Ya, kita berarti foto dan gambar kita eliminasi. Brief chat, AP atau alat permainan edukatif, ya ini juga kurang tepat karena yang ditunjukkan adalah dengan bentuk permainan. Ya, nah berarti di sini yang paling tepat adalah yang berbentuk bagan atau kalau bahasa kerennya kita sebut sebagai mind mapping. Bagan atau chart adalah media grafis yang fungsinya adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Syarat dari bagan yang baik adalah dapat dimengerti, kemudian sederhana dan lugas atau enggak rumit, terus diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contohnya adalah bagan organisasi, bagan alur